La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa, didengar dan disaksikan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, disaksikan yang maha kuasa, Allah Rabbul Izzati. Hari ini kegembiraan dan keceriaan hadir di mana-mana. Wajah yang berseri setelah seletih menghamparkan diri sebagai balasan dari Allah Rabbul Izzah, penguasa langit dan bumi. Hari ini harapan yang tiada putus dan henti kepada Allah Rabbul Izzah. Jadikan keceriaan ini kami nikmati ketika nanti bertemu denganmu kelak. Surgamu adalah harapan kami bersama. Ampunanmu yang selalu kami idamkan. Panjangkan umur hidup kami dan terus berharap hidup hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Jauhkan kami dari neraka jahanam, penghancur segala kenikmatan dan harapan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tanpa terasa bilangan bulan Syawal mulai menapati harinya menjumpai kita dalam suasana fitrah. Setelah bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita semua, Ramadan telah pergi dengan segala amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita akan merindukan sejumlah banyak kenangan, mulai dari kenangan semarak sahur sampai dengan semaraknya buka puasa bersama. Kita akan sangat merindukan sof-sof solat 5 waktu dan solat lail, tarawih, witir secara berjamaah. Kita akan sangat merindukan melihat jamaah duduk bersama tadarus Al-Quran. Kita pun akan merindukan anak-anak kecil berlarian ikut bersama memeriahkan malam-malam di bulan Ramadan. Bahkan hingga suasana gembira menyongsong lebaran Idul Fitri di pagi ceria ini. Namun apapun kenangan yang kita dapatkan dari Ramadan, pada hakikatnya Ramadan merupakan tolak ukur terhadap semua ibadah. Dengan puasa Ramadan, keteguhan iman seseorang diuji ketangguhannya. Dengan puasa Ramadan, ketekunan salat seseorang diuji kesungguhannya. Dengan puasa Ramadan, kejujuran seseorang diuji kebenarannya. Dan dengan puasa Ramadan, keikhlasan seseorang dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah
diuji ketulusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tiada henti, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati keceriaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keceriaan bukanlah karena akan kembali makan dan minum, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih layak bersedih daripada kita, tapi mereka masih bisa merasa bahagia. Masih banyak orang yang lebih layak banyak mengeluh daripada kita, tapi mereka masih tetap bersyukur. Masih banyak orang yang layak berputus asa daripada kita, tapi mereka masih tetap berjuang. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita, tapi mereka masih tetap bersabar. Akan tetapi keceriaan yang dimaksud adalah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk menghambakan diri sebulan penuh kepadanya. Idul Fitri secara bahasa berarti kembali berbuka. Id berasal dari kata ada yang berarti kembali. Sedangkan Al-Fitr berasal dari akar kata fatara yang berarti berbuka. Namun Islam terlahir, bagaimanapun terlalu kerdil jika kita menganggap Islam terlahir dengan paradigma materialistik. Itu sebabnya kita semua yakin ditetapkannya Idul Fitri tentu bukan hanya memenuhi hajat dan tuntunan perut. Terlalu sempit jika kita mengira kalau mengartikan Idul Fitri semata-mata sebagai momentum diperbolehkannya kembali makan dan minum. Tentunya ada makna yang lebih dari Idul Fitri, sehingga ada yang memaknainya sebagai kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Setelah sebulan penuh umat Islam telah dikuatkan oleh Allah dengan tempaan-tempaan yang tinggi. Puasa, tarawih, tadarus, zakat fitrah, dan beragam perintah ibadah lain. Allah menjanjikan hadiah yang sungguh indah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni segala dosa yang telah lalu. Kita seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih dari segala dosa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, setelah sebulan penuh kita berhasil mengendalikan hawa nafsu dan menuruti panggilan ilahi, maka Allah menghadiahkan kita kesucian jiwa. Kita kembali kepada muasal kita. Kita seperti baru saja dilahirkan oleh ibunda kita, suci, bersih dari segala khilaf dan dosa yang selama ini menghijabi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak di antara kita yang lupa dosa apa yang sebenarnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang diampuni adalah dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dosa-dosa kita yang terkait dengan sesama manusia, pengampunan Allah hanya akan turun jika manusia yang kita sakiti, kita zalimi, kita bohongi, kita tipu, kita gibah, kita fitnah, telah memaafkan kita. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa nanti pada hari kiamat seseorang akan dipegang tangannya lalu diserukan kepada khalayak ramai, inilah adalah fulan bin fulan. Barang siapa mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Allah mengampuni dosa-dosa berkaitan dengan haknya sekehendaknya, tetapi Dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian orang itu ditegakkan di hadapan orang banyak, dan Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai hak atas orang itu, ambillah hak-hak kalian. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambillah dari amal-amal baiknya, kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihi Allah dan tersisa kebaikannya seberat biji jagung,
maka Allah melipat gandakannya hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga. Namun jika ia termasuk hamba yang celaka dan tidak ada sisa amal sedikit pun, maka malaikat berkata, "Ya Rob, kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntunannya terhadapnya masih banyak." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ambillah dari kejahatan mereka yang menuntut itu, lalu tambahkan kepada kejahatannya, lalu orang itu pun dilemparkannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang pada hari kiamat membawa seatek pahala sholat, pahala puasa, zakat, haji, tetapi ia selama hidup di dunia mencaci ini, menjolimi itu, menyakiti ini, menipu itu, maka diberikanlah pahala-pahalanya kepada si anu dan si itu. Jika pahalanya telah habis, padahal tanggungannya belum tertebus, maka diambillah dosa-dosa si ini dan si itu yang pernah dijoliminya. Kemudian dosa itu ditimpakan kepadanya, lalu ia pun dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Maka inilah Idul Fitri, hari yang menjadi momen tepat untuk saling memaafkan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling memaafkan sesegera mungkin setelah kita berbuat kesalahan. Namun tidak jarang mental kita belum siap untuk melakukannya. Kita akui bahwa meminta maaf dan memaafkan bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengakui kesalahan, dan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk bisa memaafkan kezaliman orang lain. Maka setelah sebulan penuh menjalani pelatihan mengendalikan nafsu, menguatkan iman, menetapkan karakter positif, di hari Idul Fitri ini umat Islam diharapkan memiliki mental yang cukup kuat untuk saling maaf memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak akan habis-habisnya kita agungkan asmanya. Mengapa kita dianjurkan berulang kali mengucapkan takbir di Idul Fitri? Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjernihkan kita dari kotoran-kotoran jiwa, termasuk kotoran keangkuhan, rasa ingin dihormati, gila pujian, dan segala sifat-sifat kesetanan yang lain. Puasa seolah mengajak kita untuk senantiasa merenung. Hai tubuhku, engkau hanyalah makhluk Allah yang lemah, tidak diberi makan dari subuh hingga maghrib saja sudah kehabisan energi, tidak diperkenankan minum dari subuh hingga maghrib saja sudah tidak kuat. Lalu apa yang bisa engkau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita mendayagunakan pikir, kita yakin bersama, tanpa diperintah pun lisan kita akan dengan mudah mengucapkan takbir secara spontan. Bagaimana manusia tidak spontan mengucapkan Allahu Akbar? Bahkan menghitung jumlah bintang di langit ia masih tidak mampu. Alam semesta yang luasnya belum diketahui batasnya ini bisa berjalan dengan sangat teratur. Perhitungan-perhitungan serba dahsyat berlaku di alam ini. Bahkan jika jarak antara planet, antara matahari dan bumi, antara planet dan satelit berubah sepersekian mili saja, keseimbangan alam akan berubah dan sistem tata surya akan hancur. Para ilmuwan tidak usah menunggu kedahsyatan alam yang baru untuk melirihkan takbir. Para seniman tidak perlu menghayati syair puisi tingkat tinggi. Para pejabat tidak usah menunggu rakyat memujinya. Para ulama tidak perlu menunggu melihat ketakjuban dalam setiap fenomena untuk mencari saat yang tepat mengucapkan takbir. Mereka cukup memikirkan bagaimana sistem kerja tubuh kita yang begitu canggih, sehingga lisan tidak sadar mengucapkan kalimat thayyibah itu dengan spontan. Allahu Akbar. Pasti ada zat yang mengatur tubuhku. Pasti ada tangan rahasia yang tanpa henti bekerja. Ketika kita menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwa akan tercerahkan. Tidak ada lagi takabur yang menghijabi jiwa dari hidayah. Tidak ada lagi perasaan sombong di depan manusia. Diri terasa kecil di hadapannya. Sehingga sifat tawadu,
pun akan tumbuh dalam hati. Ia akan belajar menghormati orang lain. Ia tidak mudah merendahkan sesama. Ia tidak akan membedakan si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh, yang berpangkat maupun rakyat, semua sama di depannya. Karena yang teragung di hadapannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang banyak mengucapkan takbir, tapi sifatnya masih jauh dari tawadu. Perangainya masih sombong, suka meremehkan orang lain, arogan, masih merasa diri lebih hebat dari orang lain. Mungkin takbirnya masih sekedar ucapan lidah yang hanya menggetarkan pita suaranya. Takbirnya belum terucap, belum tertancap dari getaran hati yang benar-benar mengakui kemahabesaran Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kembali merenungi kebesarannya di hari kemenangan ini. Usai Ramadan, di televisi, di jalan raya, di radio, di media sosial, bertebaran kalimat selamat Idul Fitri. Selamat hari kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita benar telah menang? Apa yang sudah kita kalahkan sehingga kita layak disebut sebagai pemenang? Banyak dari kita yang terlalu pede dengan menisbatkan kata menang pada diri kita sendiri. Dengan kualitas puasa yang baru sebatas menahan diri dari makan dan minum. Dengan kualitas sholat yang belum mampu membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kualitas sedekah yang masih jauh dari kualitas ikhlas. Apakah kita layak disebut sebagai pemenang Ramadan? Ada baiknya kita banyak merenung. Jangan-jangan Ramadan ini belum mampu menjadikan kita sebagai salah satu pemenangnya. Jangan-jangan Ramadan ini belum mampu menjadikan kita sebagai salah satu juaranya. Ramadan adalah madrasah pribadi yang takwa. Maka jika setelah keluar dari Ramadan, tetapi akhlak kita, ibadah kita, kehusuan kita, keikhlasan kita tak mengalami peningkatan yang signifikan, maka layaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benar sudah menang? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengingat kepada kita bahwa salah satu tanda keberhasilan puasa Ramadan seseorang hamba adalah ketika puasa itu membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa. Apa indikator pribadi yang bertakwa? Hasan al-Bisri menggambarkan dengan kalimat indah tentang sifat orang yang telah menggapai derajat takwa. Anda suatu saat nanti menjumpai orang yang mencapai tingkat takwa, teguh dalam keyakinan, teguh tapi bijaksana, tekun dalam menuntut ilmu. Semakin berilmu, semakin merendah. Semakin berkuasa, semakin bijaksana. Tampak wibawanya di depan umum, jelas syukurnya dikala beruntung, menonjol qanaahnya dalam pembagian rezeki, senantiasa rapi walaupun miskin, selalu cermat, tidak boros walaupun kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina, tidak mengejek, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak berjalan membawa fitnah, disiplin dalam tugasnya, tinggi dedikasinya, serta terpelihara identitasnya, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Kalau ditegur, ia menyesal. Kalau bersalah, ia istighfar. Bila dimaki, ia tersenyum sambil berkata, jika makian Anda benar, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampuniku. Dan jika makian Anda salah, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu. Ya Rob, betapa jauhnya diri kita dari kualitas manusia semulia itu. Maka patutlah jiwa ini terus mawas diri. Jangan-jangan kita selama ini belum pernah jadi pemenang yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita selama ini terlalu pede dengan terus mengungkap bahwa diri kita merayakan hari kemenangan tanpa mengimbanginya dengan kesadaran penuh bahwa kita masih jauh dari predikat takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain
Tentunya juga tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang paling dekat di antara kita, terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat dan masih bersama dengan kita, maka jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi dengannya? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita akan lepas dari doa daripada kedua orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, kita akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejenak mari kita kenang perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa, dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya, ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidur? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di saat kita waktu kecil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Idul Fitri merupakan waktu tepat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dengan mengunjungi dan bersimpuh di hadapan mereka, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita buat selama ini kepada mereka. Inilah saat yang penting bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita dengan ikhlas dan peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, wallahi surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar tunai. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita sampai dengan ini. Mintalah keridhoannya dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman dan Islamnya. Dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun jika orang tua kita sudah tidak bersama lagi dengan kita di dunia ini, ia mengajak kita untuk meluangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka.
Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kita bersama sekalian sejenak kita berandai-andai. Jika saja kita menerima pemberitahuan bahwa hari kematian kita akan tiba sekitar 1 bulan lagi, maka mulai saat ini juga kita akan menyungkur sujud menangisi segala noda dosa yang telah menumpuk dan menutupi dinding hati kita. Jika kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita, tidak pelak lagi kita akan mengawali Ramadan dengan tangisan tobat. Kita akan menyungkur di hadapannya untuk mengakui segala kesalahan dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian kita akan datangi orang-orang yang pernah kita zolimi. Kita akan datangi mereka satu persatu dan akan mengakui segala kesalahan kita sekecil apapun di hadapan mereka tanpa banyak berpikir resiko. Tanpa akan banyak berpikir resiko apa yang akan kita hadapi nantinya. Jika surat peringatan maut itu ditujukan kepada kita, kita yakin semangat kita akan terpacu menuju puncak gairah ibadah yang dahsyat. Kita tidak akan lagi mengisi malam-malam dengan nyenyaknya tidur. Kita akan tidur hanya sejenak sebagai syarat untuk bisa menunaikan tahajud. Pada malam-malam Ramadan, kita sibukkan diri dengan bertarawih, berqiyamul lail, bertahajud. Di siang Ramadan kita tidak akan lagi pernah mengeluhkan beratnya puasa. Kita isi detik sisa usia dengan alunan zikir. Kita alunkan kalamullah. Kita renungi setiap ayat-ayatnya. Kita infakkan semua yang bisa kita infakkan. Kita siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Kita tidak akan menyibukkan diri dengan aktivitas yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada waktu kita yang terlewatkan dari kebaikan, ibadah dan zikir kepadanya. Jika Hairil Anwar dalam puisinya ingin hidup 1000 tahun lagi, jika boleh memesan, kita pun sebenarnya ingin hidup lebih lama agar kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Kita ingin menepati semua janji-janji yang belum tertunaikan, menebus segala salah dan dosa yang telah kita perbuat, menyelesaikan amanah-amanah dengan optimal, menjalankan peran kita sebagai seorang hamba, anak, ayah, ibu, nenek, kakek, serta semua peran lain sebaik-baiknya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Allah sudah menetapkan daur yang sempurna pada diri kita. Daur hidup akan didahului oleh setiap manusia, mulai dari usia kanak-kanak yang masih dalam keadaan lemah, lalu tumbuh menjadi dewasa yang kuat dan perkasa. Kemudian kekuatan itu hilang lagi bersama perjalanan usia yang semakin menua. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaq min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Akhirnya, sebagai kesimpulan khutbah pada pagi hari ini, marilah kita gunakan kesempatan hari raya ini untuk bersilaturahmi, saling memaafkan kesalahan masing-masing. Kita buktikan makna puasa, makna zakat fitrah untuk bersihkan hati, melapangkan dada, hilangkan rasa benci, sucikan rasa dengki di dalam kolbu kita. Di samping itu, kita realisasikan pesan-pesan puasa Ramadan dalam kehidupan kita
berjuang untuk melawan hawa nafsu. Kita berlatih untuk banyak bersabar dan bersyukur. Kita jalin dan kokohkan persaudaraan, serta kita senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga suasana marhamah, mawaddah warahmah, kedamaian, ketenangan, dan ketentraman terbangun dengan hati terbuka di lingkungan jamaah Masjid Darus Sa'adah khususnya dan sekitarnya, serta dimanapun kita berada. Dengan wajah yang ceria, kita ulurkan tangan untuk saling memaafkan. Kita buka lembaran baru yang bersih dan suci. Kita tutup halaman lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Yang tua memaafkan yang muda bersimpu di hadapan orang tua, yang ayah dan ibu memberi maaf kepada anaknya, suami memberi maaf kepada istrinya, yang bersaudara kandung saatnya bermaaf-maafan dan sebagainya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru yang masih bersih. Hilangkan kebencian dan kedengkian. Kita ganti itu semua dengan rasa cinta dan kasih, dengan tangan yang terlurus, wajah yang berseri dan hati yang saling sambung, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan pertengkaran, pertikaian yang pernah terjadi antar sesama kita. Kita ganti hal itu dengan saling memberi dan berbagi kebahagiaan. Kita jadikan hari ini saling minta maaf, memaafkan. Akhirnya di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, kami hamba-Mu yang lemah dan kerap kali terpedaya bujukan setan sehingga bergelimang dosa dan kesalahan. Pagi ini di atas tikar dan sajadah kami bersujud dan bersimpuh di bawah tuli Islam. Wahai Tuhan yang penguasa alam semesta, wahai yang maha suci, wahai yang maha bijaksana, kami datang menghadap-Mu dengan wajah tertunduk malu, seraya mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon ampun dan taubat-Mu atas segala dosa dan kehinaan pada diri kami. Telah banyak kehilafan dan kealpaan yang kami lakukan. Seandainya Engkau tiada memaafkan kami, maka tentulah kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi karena mendapat ajab-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah hari ini adalah hari kemenangan yang sesungguhnya untuk kami. Kemenangan karena telah berhasil menundukkan hawa nafsu kami selama di bulan suci Ramadan. Dan panjangkan umur kami ya Rabb, untuk bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami selama Ramadan. Puasa kami, solat kami, baca Al-Quran kami, sedekah kami, taubat kami, istighfar kami. Dan jadikan hari yang suci ini hari Engkau sucikan dan bersihkan kami dari dosa ya Allah. Hari Engkau ampuni kami dari segala kesalahan kami. Allahumma ya Allah, berikan ampunan untuk kedua orang tua dan guru-guru kami. Angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Dan ampuni anak, istri, saudara-saudari dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di hari yang mulia ini, bukakan pintu hati kami untuk saling memaafkan. Hilangkan kebencian, dendam, dan kedengkian dari hati kami kepada orang lain. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, menjolimi kami, maka kami ampuni dia ya Allah. Kembalikan kepadanya kebaikan di dunia dan akhirat dan tutup aibnya. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saling mencintai kami. Allahumma ya Allah, jaga kami dan anggota tubuh kami dari perbuatan dosa. Pandangan kami, lisan kami, dan pendengaran kami. Berikan kepada kami keberkahan dalam rezeki kami. Cukupkanlah dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Rabb, berikan keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan berikan keberkahan kepada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua. Jaga mereka dari zina dan mukadimah zina. Jaga mereka dari pergaulan yang rusak. Jaga mereka dari pergaulan
orang-orang yang tidak pernah sujud kepadamu. Allahumma ya Azza wa Jalla, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kami di dunia ini, agar kami dapat menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat karuniamu, agar kami dapat senantiasa berserah diri dan berjuang di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya hari raya Idul Fitri ini, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di seluas hamparan cintamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.